Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita lanjutkan tentang larutan. Jadi dalam larutan, dalam kimia, kita buat suatu definisi ya, yang dimaksud larutan itu adalah campuran zat terlarut dan zat pelarut. Jadi larutan ini memiliki sifat fisika karena zat asalnya masih bisa di, dirasakan gitu ya. Tadi kapan itu ya saya pernah mengatakan bahwa misalkan adalah air dengan gula, air dengan garam. Jadi air itu pelarutnya sebagai zat pelarut dan garamnya adalah zat pelarut. Sehingga dalam perhitungan larutan ini untuk konsentrasi ya, namanya konsentrasi atau kepekatan daripada larutan ini, kita terkadang menggunakan rumus massa jenis zat sama dengan massa dibagi volume. Ya, jadi massa zat dibagi volume, rho-nya adalah densitas atau massa jenis atau kerapatan zat, satuannya gram per cc atau kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan massa zat bisa berupa gram, bisa berupa kilogram. Volume satuannya bisa mililiter, bisa liter, atau bisa meter kubik. Atau cc. Ya, kalau cc berarti sentimeter kubik. Itu sama dengan mililiter. Kemudian istilah mol larutan. Ya, istilah kalau ini mol larutan, maka sama dengan mol zat larut plus mol zat pelarut. Dan pengertian daripada definisi fraksi mol zat larut, berarti mol zat larut dibagi mol larutan. Anda perhatikan di sini ya. Jadi kalau ada istilah kata-kata larutan, berarti gabungan antara zat larut plus zat pelarut. Kemudian massa zat. Tadi sudah dikatakan kalau kita mencari massa zat, tadi dikatakan massa jenis sama dengan massa dibagi volume, maka kalau kita mencari massa zat, massa sama dengan rho kali volume. Jadi rho itu adalah massa jenis zat. Ini satuannya tadi sudah saya sampaikan, bisa kilogram per meter pangkat 3 atau gram per cc. Cc panjangan sentimeter kubik atau mililiter. Jadi massa zat bisa kilogram atau gram. Ini volume bisa meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3 atau mililiter atau cc. Sedangkan massa relatif itu AR, massa atom relatif yang terdapat pada susunan periodik unsur bagian kanan atas. Sedangkan MR, massa molekul relatif, ini jumlah. Ya, jadi jumlah daripada beberapa AR dari suatu zat. Bobot atau berat, rumusnya W sama dengan M kali G. M adalah massa zat, G adalah gravitasi. Nilainya 9,81 meter per detik kuadrat. Jadi untuk mendapatkan konsentrasi larutan atau kita sebut kadar ya, misalkan kita mengetahui kadar besi berapa persen,
atau berapa itu pernah diterangkan ya, kalau mencari kadar besi, kemudian ini senyawanya Fe2SO4 3, maka mencari besinya, indeksnya besi adalah 2, maka kita tulis 2 AR besi dibagi MR-nya. MR Fe2SO4 3 kali massa daripada senyawanya. Ini kalau satuannya berupa gram atau berupa kilogram. Ya, kalau berupa persen, satuannya berupa persen, maka kalikan 100%. Kemudian kalau tadi fraksi mol, ini ada contohnya ya, fraksi mol, misalkan fraksi mol alkohol, ya, jadi fraksi mol air, jadi kita harus mengenal rumusnya. Rumus air adalah H2O, ya, jadi dalam hal ini kita hanya mencari fraksinya, sehingga dari total mol fraksi mol air, jadi jumlahnya ada 10. Yang ditanya adalah alkohol, alkoholnya ada 4 mol, maka 4-nya taruh di atas, dibagi 10 sama dengan 0,4. Jadi kalau jadikan 100%, dikalikan 100% adalah 40%. Kalau ditanya fraksi mol air, maka tadi jumlah airnya, mana sih jumlah airnya? Oh, kebalik ya. Ini alkohol dicampur, oh benar ya. Alkohol dengan 6 mol air ya. Airnya ada 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Kalau jadikan persen berarti adalah sama dengan 60% ya. Ini kalau jadikan persen adalah 60%. Itu ini jadikan persen 40%. Jadi untuk menyatakan konsentrasi larutan bisa tadi persen massa, persen volume, fraksi mol. Nah, ini yang istilah molalitas. Jadi kalau molalitas itu simbolnya M, mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita definisi larutan itu sama dengan zat terlarut ditambah pelarut, ini yang dibagi kilogram pelarut. Kemudian yang molaritas, simbolnya M besar, mol zat terlarut dibagi liter larutan. Nah, ini juga berhati-hati ya, ini kilogram, berarti pelarutnya memiliki satuan kilogram, berarti kita menggunakan rumus massa kali rho kali volume. Sedangkan liter larutan kita menggunakan volume larutan. Kemudian normalitas. Normalitas itu ekuivalen zat terlarut dibagi liter larutan. Nah, ekuivalen itu apa? Jadi kalau untuk unsur, jadi di sini ada zat terlarut. Jadi gram zat terlarut, Anda perhatikan ya. Berarti massa zat terlarut satuannya gram ya, dibagi ekuivalennya. Jadi ekuivalennya itu adalah tingkat tingkat oksidasi. Aduh, internetnya kurang ini. Nah, sebagai contoh, jadi misalkan ada reaksi Mn4+ menjadi Mn+2. Maka sedangkan ARMN 54,938. Maka ekuivalen zat terlarut, jadi karena ini berupa
massa molekul relatif, maka MR dibagi perubahan Biloxnya. Perubahan Biloxnya dari plus 4 menjadi plus 2. Sehingga Biloxnya ada 2. Gitu. Sedangkan ekuivalen daripada MN4 plus 4 adalah ini 54,938 kita bagi 2 sama dengan 27,47. Ini kalau berupa senyawa. Kemudian tadi yang 1 liter ya, konversi 1 liter ke meter kubik adalah 10 pangkat min 3. Kemudian kalau kita balik 1 liter sama dengan 1000 ml atau 1000 cc atau 1000 cm pangkat 3. Jadi kalau 1 kilogram 1000 gram, kalau 1 gramnya 10 pangkat min 3 atau 1/1000 kilogram. Ini 1 ton sama dengan 1000 kilogram, 1 kuintal 100 kilogram. Jadi berhati-hati ini kalau 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Ini sebetulnya latihannya ada, ini ya. Tadi ditanyakan, Pak latihannya ada, ya ini ya. 49 gram asam sulfat dilarutkan. Nah, ini bukan direaksikan ya. Bedanya larutan dengan reaksi itu tadi ini istilahnya dilarutkan dalam air sehingga air sebagai pelarut, 49 gram H2SO4 sebagai zat pelarut. Sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Nah, ini larutannya menjadi 500 ml. Ya. Hati-hati ya. Ini air sebagai pelarut, ini sebagai larutan, ini H2SO4 sebagai zat terlarut. Rapat massa larutan, hati-hati ini rapat massa bisa rapat massa zat terlarut, bisa rapat massa pelarut ya, dalam membaca soal hati-hati. Bobot molekul, ini ada bobot molekulnya. Ya, bobot molekul dulu namanya bobot molekul, sekarang namanya MR, gitu ya. Kita ganti saja udah ya. Jadi MR. Apa pakai strip aja ya? MR. Jadi MR H2SO4 adalah 98. Tentukan kemolaran, kenormalan, dan kemolaran larutan asam sulfat. Jadi penyelesaiannya kita mencari MR. Ya, tadi MR. Jadi caranya ada jumlah dari beberapa AR gitu ya. Jadi ini indeksnya 2, maka 2 kali ARH ditambah S-nya indeksnya ada 1 kali ARS, 4 indeksnya ada 4, maka ditambah 4 ARO. ARH 1 ya, maka 2 kali 1. ARS S-nya 36 ya, kalau nggak salah 36. Kemudian oksigen ada berapa? 16, maka jumlah total 98. Ya, jadi kita boleh mengecek sebentar pada periodik unsur. Mana periodik unsur? Waduh, periodik unsurnya. Ini ya periodik unsur, S-nya ada, ini S-nya, kemudian ini oksigennya, nanti Anda dicek sendiri S ada apakah betul 36 atau tidak ya, kita cek di sini terlalu kecil ya. Aduh, internetnya kurang stabil. Nanti cek sendiri ya.
Ya, kemudian yang 49 gram H2SO4 tadi ini zat terlarut ya, jadikan mol 0,5 mol. Massa zat terlarut, nah ini jadikan kilogram karena rumusnya adalah untuk molalitas mol per liter gitu ya. Jadi molnya 0,5, jadi volumenya kita jadikan liter 0,5 liter sehingga molalitasnya adalah 1. Kemudian mencari massa jenisnya, massa larutan. Jadi massa larutan tadi rumusnya massa jenis, massa larutan dibagi volume larutan. Sehingga massa larutan sama dengan rho kali volume larutan. Rho-nya diketahui tadi 1960 ya. Di soal diketahui rapat massa atau massa jenis ya, ini sama. 1960 gram per liter. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,98 kg. Sehingga diperoleh di sini rumusnya dari massa larutan sama dengan massa zat larut ditambah massa pelarut. Massa larutan 0,98, massa zat larut tadi yang sudah dihitung 0,049 ditambah massa pelarut ya, yang jadikan massa pelarutnya tadi kilogram pelarut. Hasilnya 0,931 kg. Sehingga molalitas adalah massa mol zat larut dibagi kilogram pelarut. 0,5 ya, 0,931 sama dengan 0,54. Jadi untuk molalitas satuannya itu M kecil. Kalau molaritas M besar. Ya, demikian. Barangkali ada pertanyaan. Contohnya cuma satu aja cukup. Halo, monggo. Jadi untuk larutan sampai di sini saja terlebih dulu ya. Tadi ada beberapa istilah untuk Mau bertanya, ya monggo. itu yang tadi yang ada di fraksi mol alkohol sama fraksi mol air, Pak. Oh, ya. Yang ditanyakan apa? Pengertian itu yang per 10-nya dari mana ya, Pak? 10 jumlah ya. Jadi kalau tadi kan dari awal sudah saya sampaikan ini ya, larutan adalah zat larut ditambah zat pelarut gitu ya. Jadi kalau tadi mana ya tadi sebentar. Contohnya mana? Nah, ini ya alkohol itu jumlah ya. Tadi Iya, Pak. kan yang namanya larutan kan zat larut ditambah pelarut ya. Pelarutnya adalah air gitu ya. Jadi tadi untuk membagi itu kita jumlahnya larutannya 10 gitu ya. 6 ditambah 4. Ya. Ini 6 tambah 4. Ini kebetulan tidak usah dihitung, cuma dijumlah. Tadi pada latihan itu belum dihitung. Untuk pelarutnya tidak dihitung ya. Ini sudah ada ya, tinggal jumlahkan saja. Sehingga 4 dibagi 10, 6 dibagi 10. Ini di skripsi kadang-kadang pada salah semua gitu ya, pada salah. Tolong Anda dipahami betul, kemudian teman-teman yang tidak tahu istilah fraksi mol ya ini istilahnya ditransfer ilmunya. Jadi kalau ada fraksi PDI itu ya di DPR MPR, masa Anda nggak kenal itu ya. Juga misalnya fraksi PDI ya berarti jumlah kursinya PDI dibagi jumlah totalnya ya anggota MPR ya. Anggota MPR-nya ada berapa kursi ya, maka dikatakan PDI itu memiliki fraksi. Cuman kalau untuk ukuran orang kita nggak pakai setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau fraksi, kalau ini kimia tak boleh setengah-setengah gitu. Kalau orang yang nggak bisa, ya harus utuh. Kalau dibulatkan, biasanya kalau ada setengah-setengah dibulatkan.
Ya, jadi pengertian fraksi, jadi konsentrasi larutan meliputi fraksi mol, fraksi massa, dan fraksi volume ya tadi. Jadi kalau fraksi volume kita harus mengenal rumus-rumus ini. Volume, misalkan volume berupa silinder. Ya, rumus volume silinder adalah V D dibagi 2 kuadrat kali tinggi silinder. Nanti ada volume apa 4 persegi panjang 4 kubus ya pakai volume itu 4 persegi panjang atau kubus ya, misalkan ada volume panjang kali lebar kali tinggi. Sifat-sifatnya massa jenis, misalkan massa jenis bensin harus kita cari ya, massa jenis diesel harus kita carinya di mana. Kalau sekarang gampang ya, cari di searching Google. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi. Ini sudah reaksi kimia ya. Masih kuat kita lanjutkan ke reaksi kimia? Atau sampai di sini dulu? Halo, teman-teman? Rada berat untuk melanjutkan lagi? Iya, Pak. Berat kalau kita gabungkan fisika berat. Jadi memang kimia itu harus satu paket ya. Nanti kalau diterapkan pada industri itu biasanya antara materi satu penggolongan zat, tadi sifat-sifat fisika kimia, kemudian ikatan kimia itu jadikan satu, nggak terpisah-pisah gitu ya. Nanti apalagi kalau kita reaksikan, misalkan tadi direaksikan, kalau istilah reaksi itu biasanya untuk menghasilkan senyawa, kalau istilah dilarutkan untuk menghasilkan suatu larutan. Ya, ingat-ingat saja tadi ya, sudah saya terangkan tentang senyawa dan larutan. Jadi kalau larutan itu masih memiliki sifat asalnya masih ada karena sifat fisika. Kalau reaksi ya untuk mendapatkan senyawa istilah direaksikan itu kalau menghasilkan senyawa sifat zat asalnya tidak bisa dikembalikan semula. Ya. Dengan reaksi kimia biasa, ya tentu dengan reaksi kimia biasa harus bisa dikembalikan dengan reaksi tadi nuklir ya. Tadi sudah saya terangkan untuk membutuhkan energi nuklir ya tadi sudah diterangkan ada rumusnya untuk energi atom untuk mengembalikan hasil reaksi atau hasil senyawa yang didapat begitu. Kalau sudah sampai hampir setengah 12 ya. Masih ada Iya, Pak. reaksi kimia, kemudian satunya reaksi oksidasi reduksi, kemudian satunya kalau Anda sanggup tadi yang kita sebut untuk manfaat kita belajar ion positif, ion negatif untuk apa gitu ya? Yaitu untuk mendapatkan industri batu baterai ya, aki ya. Tapi masih ada penjelasan namanya elektrokimia, kemudian reaksi oksidasi reduksi. Di reaksi oksidasi reduksi ada yang namanya deret volta. Ya, jadi yang perlu Anda ketahui tadi ada 3 ya. Ada 3 yang pokok yang besar, jadi periodik unsur, tadi golongan 1A, 2A, sifat-sifat yang dipelajari, kemudian ada daftar keelektronegatifan dan skala Pauling, kemudian nanti yang terakhir adalah deret volta. Ya, deret volta itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan industri baterai ya, litium sekarang yang terkenal litium ya, kemudian ada batu baterai biasa gitu ya, aki dan sebagainya. Dengan demikian nanti kalau di industri yang
yang Anda tekuni, misalkan ada unsur-unsur kimianya, Anda bisa berhitung. Memang harus kita bertahap untuk bisa pengalaman, kita perlu latihan. Tadi seperti yang ditanyakan, Pak, latihannya ada, tadi baru satu ya, tadi latihan untuk namanya apa? Pelarutan ya. Tapi sebetulnya yang tadi ikatan kimia sudah tak selipkan contoh tadi ya. Contoh suatu apa senyawa ya, sudah mulai ini peringatan 9 menit lagi. Jadi sebetulnya untuk ikatan kimia sudah saya berikan contoh ikatan antara NaCl dengan kalsium CaCl kuat mana ya, tadi sudah diberikan contoh Pak, contoh cuman tadi juga cuman satu tadi ya contohnya ya, natrium NaCl, cara membuat suatu struktur Lewis ya. Jadi kalau ikatan kimia menggunakan struktur Lewis, kalau struktur atom itu adalah untuk tadi bisa untuk ikatan kimia ya, untuk apa konfigurasi elektron, untuk menghitung energi atom ya. Demikian juga untuk menghitung ini apa warna ini ya, warna atomnya. Aduh, tidak stabil nih. Warna kalau misalkan diberi energi ini warnanya apa? Ya, apakah tajam itu? Ya tadi yang menyatakan sub ya, sub prinsipal, diffuse itu kabur. Jadi kalau merah merah kabur ya, hijau hijau kabur ya, biru biru kabur. Ya tadi ada yang dominan gitu ya, misalkan dominannya ada S sub, berarti warnanya warna tajam. Ya. Dulu di PAI Tegal ada perlombaan untuk apa? Bukan perlombaan ya, tadi pameran untuk bermacam-macam sinar itu ya, bisa dibentuk ya. Itu sudah teknologi tinggi kalau sudah sampai tingkat itu ya. Terus bisa berwarna-warni gitu ya. Nah, itu hasil dari ini sebetulnya kita melakukan suatu penelitian atau penyelidikan, maka kita tulis ya, misalkan ada buku yang lengkap, bisa Anda pelajari. Jadi kita kimianya boleh dikatakan kimia dasar ya, untuk mendasari Anda nantinya bekerja harus hafal, bisa dikembangkan ke terapan atau kemudian industri ya, ke industri. Tadi dengan cara begitu, jadi misalkan Anda menyelidiki industri apa yang kamu tekuni ya, jadi bisa dipelajari zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Terus dipelajari sifat-sifatnya, ya sifat ikatan kimianya bagaimana. Soalnya Anda misalkan membuat katakan batik gitu ya, batik cetak atau batik itu. Kalau cepat luntur ya, berarti kan ikatan kimianya kan antara pakaian dengan zat pewarnanya kan lemah gitu ya. Demikian juga misalkan cat tembok ya, cat tembok ada yang harganya murah dan mahal. Berarti kita harus mempelajari ikatan antara tembok ya, tembok terbuat dari semen dengan ikatan zat-zat yang melekat untuk tembok itu apa saja. Anda pelajari dari skala Pauling ya. Jadi kalau misalkan tadi selisihnya apa dalam ikatan kimianya cukup besar, berarti nilai ke elektronegatifnya besar. Harganya harga mutlak gitu ya. Misalkan Anda kurangi tidak mesti pakai nilai positif saja. Misalkan seliru ya 0,9 dikurangi 3 kan min, pakai harga mutlak saja gitu ya. Karena itu menyatakan kekuatan ikatan. Kalau kecil kan misalkan 0,1 Pak, unsur A ditambah unsur B hasilnya berdasarkan skala Pauling hanya hasilnya bedanya hanya 0,1 ya, berarti ikatannya lemah gitu. Ya, kalau misalkan kita gunakan untuk pakaian ya cepat luntur ya, biasanya murah ya. Jadi yang menyatakan kualitas itu seperti itu ya. Jadi Anda harus hitung, kemudian Anda menentukan kualitasnya ya, jadi harganya murah atau mahal gitu ya. Ya, adanya bendanya murah, ada yang mahal gitu.
Ya, mudah-mudahan Anda tidak bingung ya. Kita kurang berapa subbab lagi. Kita kelompokkan saja ke berapa itu ya? Ke bab berapa ini? 2 bab setengah ya. Jadi kita kebut saja 2 bab setengah. Kalau ada pertemuan sampai bisa 2 jam ya. Kemudian setelah itu kita membuat suatu tugas ya, tugas apa yang bisa Anda kembangkan, itu yang Anda senangi. Kira-kira apa saja. Oke, sampai di sini aja ya. Ada lagi pertanyaan? Dari Tritania, apa Mila? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Tadi rekaman ini ya. Nah, jangan bubar dulu. Saya tutup pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.